Ya, sudah di segmen terakhir, teman RKN dimanapun Anda berada, Anda masih di acara diskusi titik temu, dan acara ini juga disiarkan di radio-radio daerah di seluruh Indonesia. Ada PAS FM Cilegon, RM Radio Manggarai NTT, Race Radio di Belitung, Radio Sebayu di Tegal, Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ASN Radio Bandar Lampung, Galasika Radio Luwu, Hot Radio Serang, Pesona FM Wonosobo, Radio Star Mandailing Mata Sumatera Utara, Radio Ganjar, Radio Gema Soneta Cirebon, dan Radio Horbos di Pati, Jawa Tengah. Acara ini juga diproduksi oleh senior saya, Mas Edi Koko. Kita akan mintakan pendapat Mas Emrus. Ya. Jadi kira-kira, tadi udah kita bilang terus ya, Nasdem berkali-kali kena di tahun ini. Emang kenapa sih harus Nasdem kena gitu? Ya karena kadernya yang diduga melakukan, sederhana. Kan kader yang lain juga diduga kalau dicari ketemu. Nah, artinya gini, seringkali orang selalu membela gitu ya, bahwa wah kader kami dikriminalisasi dan lain-lain sebagainya. Justru harusnya kita balik berpikirnya. Beranikah mereka mengatakan bahwa kader kami jamin tidak melakukan tindak pidana korupsi? Kalau iya, kami jamin. Kalau nanti terbukti dia bersalah, saya ikut masuk penjara. Berani nggak? Saya berani nggak Surya Paloh mengatakan begitu? Enggak. Artinya apa? Seolah-olah penegak hukum itu di posisi jadi bukan karena tidak nyaman. Bukan karena Nasdemnya istilahnya balelo lah dari pemerintahan, mengusung calon sendiri. Saya kira begini, anggaplah balelo. Tetapi juga kita lihat secara objektif. Perilaku daripada dua menteri ini, ada nggak kemungkinan dia melanggar hukum? Dua alat bukti. Jadi artinya harus kita acap kali begini. Sebentar. Acap kali para politisi ini membela kadernya dengan alasan itu. Tapi tidak pernah berbicara bahwa kami jamin bahwa dia tidak melakukan itu. Tidak pernah. Tapi itu sengaja dilakukan untuk pembelaan daripada kadernya. Itu yang jadi masalah. Jadi mengalihkan isu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa apapun alasan, apapun argumen segala macam, selama buktinya ada, mau bilang apa? Oleh karena itulah lebih baik para partai politik atau dalam hal ini Nasdem berdebat hukum saja dengan KPK atau dengan kejaksaan. Lebih produktif. Debat hukum aja, ajak aja berdebat hukum. Nah itu capresnya tadi Anda masih yakin bahwa ini? Nah ini menarik. Saya terus terang mengatakan dengan situasi ini seperti Rio Capella katakan, tungkunya kan sudah goyang ini saat ini. Kalau tungkunya goyang, berarti nanti masakan itu bisa tumpah. Artinya apa bisa kita maknai? Bahwa Anies sedang berada di ujung tanduk. Kemungkinan untuk tidak maju terbuka. Nah, karena tungkunya sudah goyang saat ini. Nah, saya melihat bahwa tungku ini nanti... Jadi sebagai sebuah masakan ini terancam tidak matang. Tumpah dan tidak matang. Begitu. Karena tungkunya bagaimana apinya. Kan begitu dia tumpah kan apinya, gasnya, apa itu, LPG-nya tidak jalan itu nanti gitu kan. Karena bagaimanapun dalam suatu partai politik harus diakui ada yang disebut dengan interest group. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini kan salah satu diantaranya adalah pemegang logistik. Sumber dana mereka kan bisa saja dari kementerian-kementerian di mana kadernya menjadi menteri. Itu kan pernah terjadi. Iya, jadi LPG-nya udah kendor, nggak kuat lagi, dan tiba-tiba mati, ya udah nggak matang lagi. Maka saya katakan, Bung Anies sekarang berada pada posisi di ujung tanduk daripada kejadian peristiwa dari dua menteri ini. Demikian. Oke, di ujung tanduk terimbas peristiwa tersangkutnya dua menteri dari Partai Nasdem. Satu tungkunya telah karena satu tungkunya tidak lagi berkobar. Tidak lagi kokoh. Tidak lagi kokoh. Oke. Mas Rio, jadi saya ingin sama pertanyaannya. Kenapa Nasdem yang dua kali begini? Apakah benar semata-mata karena emang mereka salah? Atau ada sasaran lain? Mungkin karma. Ini lebih keras lagi nih. Apa namanya? Ketika persoalan kan ini sebagai sebuah partai baru itu kan ketika mengalami satu gelombang kejut itu kan harus menyikapi tidak arif. Ketika kita tidak arif dan memperlakukan hal yang sama, peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda, maka karma itu akan datang. Tidak konsisten. Tidak konsisten itu. Ketika satu konsisten dilakukan, maka tidak konsisten itu sekerjalan. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa sebuah negara itu akan jadi baik, sebuah bangsa itu akan jadi baik ketika parpolnya baik. Oh iyalah. Poinnya terutama negara demokrasi ya.
Ketika parpolnya itu sehat, maka negeri itu sehat. Kenapa saya katakan itu? Karena Semuanya datang dari parpol. Semua yang namanya epicentrum kekuasaan itu adanya di partai politik. Betul. Karena partai politiklah yang menciptakan para pemimpin ini baik di tingkat nasional sampai tingkat paling bawah. Mau di eksekutif, mau di legislatif, bahkan juga yudikatif sekarang. Karena MK dan lain sebagainya dari situ. Semuanya ada keputusan partai politik. Iya. Maka kalau orang tanya, apakah presiden itu punya kekuasaan yang mutlak? Sebenarnya tidak. Dia punya kekuasaan mutlak itu adalah hari ini 9 partai yang ada di parlemen, ketua umum dan sekjennya. Kalau ketua umum saja 18 orang duduk satu meja, dan kemudian berunding bahwa kita tidak usah ada kepres, bagi aja, atau bagi tidak, 1 tahun setengah Ganjar, 1,5 tahun Prabowo, 1,5 tahun Anies, boleh nggak? Boleh. Dan karena ini salah apa? Karena ini kesepakatan para peserta pemilu dan menetapkan kami menetapkan ini. Gak bisa apa juga ikut, artinya ketika paling dia akan memancing emosi warga, kemarahan, tapi secara legal bisa dilakukan itu. Ya, hari ini misalnya 9 parpol ini mengatakan kita jatuhkan presiden, jatuh. Meskipun melalui jalur yang harus DPR, Mahkamah Konstitusi. Secara legal formal memungkinkan. Oh iya. Ya. Hari ini misalnya kita stop suara PPN, nggak usah kita setujui, batal mengenai. Begitu kuatnya. Walaupun itu DPR, tapi kan isinya kan remote-nya kan para ketua sekjen. Dan ketika ngomong dia berhenti suara. Ngomong AA semua itu. Iya. Dan ketum sekjen yang 9 itu bisa diperas lagi jadi beberapa juga mungkin yang berpengaruh betul ya. Artinya maksud saya begini, bahwa kekuasaan partai politik itu luar biasa. Tapi TNI mau ditunjuk ke Panglima saja. Partai. Kalau kita nggak setuju, satu mata ini nggak boleh. Kapolri gitu juga. Walaupun itu tidak protes ya. Iya. Kita bilang, wah jangan masuk. Masuk, balikan. Oke. Jadi kalau misalnya negeri ini baik, harus parpolnya baik. Bagaimana cara parpolnya baik? Pendanaannya harus baik. Menurut saya sih bukan hanya soal pendanaan. Ini soal sikap dari niat bikin partai politik itu apa? Kalau lihat kita ini. Kalau niat visi misi anggaran dasar rumah tangga pasti bagus semua lah. Itu kan yang tertulis. Tapi kalau niatnya bahwa partai ini dijadikan alat bisnis, partai ini dijadikan buat untuk bargaining power, unit usaha, itu menurut saya sudah melenceng dari niat bikin partai. Partai itu isinya adalah para aktivis partai. Kalau hari ini partai diisi oleh para oligarki, oleh orang yang punya uang, maka dia akan berpikir bagaimana partai ini bisa menghasilkan uang. Ya. Makanya kalau dulu Anda tahu sejarah bagaimana partai politik. Partai politik itu di awal-awal dulu pada tahun 20-an, ya ada namanya PNI itu diisi oleh para aktivis. Ketika kemudian pada tahun 66 itu aktivis bergabung dengan TNI, dengan ABRI untuk bagaimana memuluskan karir politiknya. Pada tahun zaman Orde Baru itu para politisi itu bagaimana cara itu mendekati kekuasaan. Pada zaman sekarang ini yang pemilunya bebas, bertarung bebas, maka orang mendekati pengusaha. Cari duit. Karena memang pertarungan itu perlu duit banyak. Nah dulu enggak mendekati sumber ABG, ABRI birokrasi Golkar. Nempel di situ semuanya ya tapi malah dimodali. Kalau hari ini ketika taruhnya terlalu bebas, maka orang sibuk mencari siapa pengusaha yang mendanai. Ketika para aktivis, anak-anak muda yang memang punya idealisme, bergerak semacam ini, ketika berbenturan dengan para yang punya uang pasti kalah. Maka yang ini bisa kita saksikan siapa yang menguasai partai hari ini, para saudagar. Karena zamannya seperti itu. Maka kalau para aktivis anak-anak muda atau orang pasti kalah sudah. Itu pasti lemas ya. Iya. Tak ada lagi era pertandungan. Kalau zaman dulu aktivis paling misalnya zaman Orde Lama dikenal, wah orangnya Bung Karno, orangnya Bung Hatta, orangnya Syahrir. Dia nggak perlu pengusaha, dia perlu dukungan politik. Zaman Orde Baru masih begitu, orangnya Pak Harto, atau paling nggak orangnya Pak Darmono, orangnya Pak Beni, orangnya. Kalau sekarang orangnya konglomerat ini. Itu orangnya siapa? Orangnya Taipan yang ini, gitu ya. Semua situ. Nah ketika politik ini dikuasai oleh para saudagar, maka kepentingan politik dagang.
Semua kebijakan itu kebijakan dagang. Semua kebijakan diarahkan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Oh iya dong. Untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Ketika dia membiayai partai ini, Ya. kita perlu modal. Maka mencari modal itu dengan apa? Dengan uang. Dan paling mudah cari uang itu bikin partai. Kalau partai ada bos partai, ada sejak kaki. Tapi Siapa yang mau jadi apa? Injak. Oke. itu ada bisnis, perlu proses. Wah berat kalau bisnis. Berat. Bisnis baru buka ruko aja ormas sudah datang. Repot. Paling mudah cari duit itu di partai politik. Iya. Ketika menjadi kuasa di situ. Ah. Inilah maksud saya kemudian melemahkan sistem karir orang untuk Indonesia gini. Dulu orang dari anggota departemen masuk ke harian zaman Golkar ya. Iya. Oh dari underbone malah dulu ya. Underbone Iya. naik menjadi salah satu ketua itu hebat memang. Hari ini nggak ada anggota jadi ketua umum, nggak ada anggota jadi ketua DPP, nggak ada jadi sekjen. Kalau tiba-tiba dekat-dekat jadi menteri. Karena apa? Orangnya sih itu. Oke. Itu akibatnya membuat karakter politik kita bukan karakter politik yang punya sikap, kemudian punya satu kata dan kekuatan. Terlalu pragmatis ya jadinya dan oportunis. Orang-orang seperti saya, Mas Danang kalau masuk partai udah aktif gini. Nggak bakal jadi apa-apa. Udah mas. Nggak usah mas, bener. Nggak bakal jadi apa-apa. Saya yakin itu. Mau sikap apapun, punya sikap anti korupsi tidak laku. Mau gelar doktor berapa biji juga udah. Kalau sama pada awal baru. Masih ada lumayan. Masih ada Rahman Koleng, semua udah ada Empat Ayun, ada Kosono Barat dihargai. Masih di PDI ada Sabab Sirait dan Ada sebagainya. Sabab. Di P3 ada Hartono Marjono ya. Saya Sudah selesai. Partai politik itu kuncinya dalam sebuah negara demokrasi. Semua rekrutmen dari siapapun pengambil keputusan datangnya dari partai politik. Tapi problemnya partai politik di Indonesia itu sangat lemah dalam kemandirian sehingga tidak mampu menghasilkan kader yang diharapkan. Nah, saya ingin kata penutup dari Mas Danang ini. Jadi gimana kalau udah seperti ini? Jangan sampai kita tahun depan, 5 tahun lagi bahas seperti ini lagi, Mas. Iya. Nasib capres terganggu oleh korupsi kader partai politik karena partainya butuh duit terus, cari ini itu. Nah, ini tadi Anda katakan yang ini ya. Tapi harus siap-siap memang kita 2, 3 atau 5 kali pemilu akan menghadapi situasi ini karena perubahannya tidak mudah dilakukan. Ini kan mudah, ini kembali ke partai politik ya. Partai politik ini kan kalau di kanon di ilmu politik itu kan awalnya itu partai awal itu partai elit. Partai elit ya, artinya elit yang ingin mengaruhi keputusan dia bikin partai. Lalu kemudian muncul partai kader, serikat-serikat buruh terus berpartisipasi gitu ya. Nah, lalu kemudian ada tren baru di Indonesia. Pertama partai presidensial yang dibikin orang yang pengen jadi presiden. Iya, itu Partai Demokrat masuk kategori partai presidensial. Even Gerindra nasional atau Gerindra PKB di termasuk awal, partai presidensial yang dibentuk pendirinya untuk jadi presiden. Bukan Tetap memperjuangkan bukan. Ya tentu itu formalnya emang ada seperti itu. Tetapi niat utamanya kendaraan untuk presiden. Tetapi kemudian ada varian baru lagi, partai oligarki atau partai kepentingan bisnis. Ini yang tadi Bang Rio singgung, atau kalau kita lihat misalnya Perindo atau berapa mungkin partai-partai yang lain yang dibentuk mempengaruhi kebijakan publik, terus berkuasa tetapi untuk kepentingan bisnisnya. Dan model ini yang kalau tidak ada perbaikan yang akan semakin berkembang. Dengan situasi politik seperti ini, partai ini menjadi penting. Partai model oligarki ini karena sumber daya finansialnya besar sekali. Makanya itu harus diputus. Nah, harus diputus. Oleh karena itu makanya kemudian saya mengusulkan pendanaan negara. Sekarang supaya orang yang nggak punya modal bisa berkompetisi. Partai itu ada berapa? 10 ya paling yang di parlemen? Yang 9 yang di parlemen. Jadi kalau satu partai dapat 10 triliun aja dari negara itu paling cuma 100 T. Nggak seberapa dibanding 3.000 T. Dengan kerusakan ya, kerusakan dampak korupsi. APBN kita 3.000 triliun. Iya, makin gede APBN kita 3.000 triliun. Jadi kalau 100 triliun dipakai untuk pembinaan partai politik sebagai modal menciptakan kader-kader yang lebih baik. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah 100 T. Dan seringkali kan orang selama ini menganggap bahwa 100 T itu seharga nilai subsidi LPG. Iya. Bukan LPG yang tadi tungku, bukan. Iya, LPG beneran 100 T. Iya. Dan itu kita pakai untuk mensubsidi sebetulnya demokrasi. Demokrasi itu apa? Ini ada stabilitas, ada sirkulasi kekuasaan, ada kualitas kebijakan. Kualitas kebijakan gitu ya. Itu yang ini. Nah, kalau kita nggak subsidi itu akhirnya ya apa? Yang ngambil kebijakan adalah anak-anak yang berkuasa gitu kan.
lalu kemudian apanya? Jadi yang sekarang berkuasa siapa? Orang-orang itu saja. Pemilu 2024 ini beberapa tokoh selesai masa jabatan masa kiprahnya 2029 paling anak-anaknya yang muncul. Nah, karena kita nggak pernah membiayai demokrasi itu. Ya. Itu kuncinya. Anda sudah sepakat nggak? Saya kira saya setuju bahwa tentang pendanaan partai ini harusnya kita APBN lah mengeluarkan. Supaya kenapa? Karena jadi yang punya suara di partai itu berdaulat. Sepanjang itu didanai oleh konglomerat atau katakanlah interest group, sepanjang itu akan berpengaruh terhadap kebijakan partai. Oleh karena itu selalu saya katakan partai itu ada pemegang sahamnya loh, tanda kutip. Jadi rapat pemegang saham ada untuk menentukan kebijakan partai. Ini kan pemegang sahamnya seluruh rakyat, seluruh anggota. Betul. Dan satu lagi, kalau itu terjadi, maka nanti bisa saja pengurus partai, yaitu adalah petani, tukang becak, seperti contoh di Polandia, itu Lech Walesa, itu buruh memimpin partai dan menjadi pemimpin. Jadi tidak selamanya lagi elitis semua, gitu. Demikian. Makanya saya bilang, kalau itu bisa terjadi, partai semua calon ketua umum bisa berani tampil tanpa berpikir dia harus dapat sponsor dari mana. Betul. Toh udah jelas dananya ada di APBN. Sehingga yang tampil adalah orang-orang yang berkualitas. Betul. Dan punya Bang Rio ini bisa berkali-kali saya bilang jadi ketua umumnya. Karena dia udah gak perlu mikir lagi. Oke, baik, kita sudah sampai di ujung perbincangan di diskusi titik temu membahas tentang korupsi kader parpol dan nasib capresnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih Mas Danang. Terima kasih Bang Rio. Terima kasih Bang Emrus. Terima kasih juga kepada produser acara ini, senior saya Mas Edi Koko. Saya Hardi Hermawan pamit, kita jumpa kembali lagi kapan-kapan. Bye-bye.